Hai Sobat Joy, saya Dr. Lydia di sini bersama dengan Dr. Aji. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari YouTube. Yuk kita langsung aja ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Grogi nggak dok nih? Aku yang grogi. Oke, dok, saya punya polip pulpa di gigi geraham saya dan sedang bengkak. Sudah 2 hari sakitnya tidak hilang dan belum bisa ke dokter gigi. Apa yang harus saya lakukan supaya paling tidak rasa sakitnya hilang? Gimana dok? Oke, yang pertama pasien mencoba untuk minum obat pereda rasa sakit dulu seperti acetaminophen, ketaplam, atau ibuprofen. Yang kedua, pasien juga harus disarankan ke dokter gigi yang terdekat supaya dicek untuk melihat apakah memang penyebabnya itu dari gigi yang ada polipnya atau ada ring tumbuhnya atau dari sekitar gigi yang lain. Sehingga untuk saat ini pasien harus segera ke dokter gigi. Jadi berarti sabarinnya minum obat pereda nyeri, kemudian langsung ke dokter gigi, gitu ya dok ya? Yep. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, dok, kalau PSA itu berapa kali kunjungan sih? Saya dengar ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali. Terus sakit nggak dok? Ada yang bilang sakit soalnya, dan ada yang bilang enggak. Oke, sebenarnya kunjungan PSA itu tergantung dari kasusnya. Ada beberapa kasus yang bisa dikerjakan 1 kali kunjungan dan ada yang dikerjakan itu beberapa kali kunjungan. Kenapa itu berbeda-beda? Karena tergantung dari situasi giginya. Yang pertama, yang bisa dikerjakan 1 kali kunjungan itu misalnya pasien itu datang dengan keadaan tidak ada rasa sakit, tidak ada bengkak, tidak ada infeksi, sehingga dalam 1 kali kunjungan itu bisa langsung dikerjakan. Tapi seandainya pasien datang dengan keadaan bengkak, sakit, nyeri, berarti kita harus menghilangkan infeksinya, rasa sakitnya, sehingga ada beberapa kali kunjungan. Itu yang membedakan antara 1 kunjungan atau beberapa kali kunjungan. Nah, terus sakit nggak dok? Nah, sakit itu juga subjektif ya. Maksudnya sakit itu harusnya kita hilangkan pelan-pelan, dalam arti ketika perlakuan atau perawatan seharusnya tidak sakit dengan misalnya ditambahkan anestesi atau bius, atau kita merendahkan tingkat penetrasinya atau pengerjaannya sehingga kita pelan-pelan mengerjakannya, tidak langsung dengan kekuatan penuh, sehingga seharusnya perawatan saluran air itu bisa dilakukan dengan nyaman dan tidak sakit. Nah, jadi nggak sakit ya dok? Harusnya ya. Kalaupun sakit pasti kita akan memberikan solusi-solusinya supaya tidak sakit dan lebih nyaman lagi. Oke deh. Terus, banyak banget ya pertanyaannya. Banyak banget ya. Sekarang pertanyaan ketiga ya, belum capek kan ya? Oke. Dok, anak saya usia 9 tahun. Giginya berlubang dan ada polip pulpanya. Apakah harus di PSA atau gigi susunya dicabut? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan polip itu sebenarnya ada 2, polip gingiva dan polip pulpa. Apa tuh bedanya? Nah, polip gingiva itu adalah sebuah polip yang berasal dari jaringan di luar gigi. Sehingga ketika ada gigi yang ada polip gingivanya, jika ketika di ronsen kemudian polip gingivanya itu muncul dari bifurkasi atau dari tengah-tengah gigi, artinya si gigi itu sudah terbelah. Sehingga ketika di ronsen kemudian gigi itu terbelah, maka itu tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar. Tapi seandainya polip itu berasal dari polip pulpa atau polip yang berasal dari dalam giginya, maka itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Sehingga kita harus memastikan betul bahwasanya polip itu berasal dari mana. Seandainya memang berasal dari polip pulpa, maka bisa dilakukan perawatan saluran akar. Gitu sih. Gitu ya. Mungkin juga dilihat usianya kali ya dok. Ya, kalau ya betul. Masih... Kalau semuanya anak kecil, kita juga harus mempertimbangkan apakah si ujung gigi susunya itu dia sudah resorpsi atau sudah hilang. Karena kalau seandainya sudah resorpsi, maka itu sudah menuju ke pergantian gigi, sehingga tidak disarankan untuk dilakukan perawatan saluran akar, maka tinggal menunggu waktunya aja untuk diganti dengan gigi permanennya. Baik. Saya terlihat pintar ya? Iya, pintar banget. Panjang banget, aku sampai tertegun. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Dok, suami saya supir truk. 2 tahun yang lalu dia jatuh, terus giginya patah.
dan langsung muncul benjolan seperti daging di tengah gigi. Wah, sama nih. Apakah itu polip pulpa atau peradangan biasa ya, Dok? Ini penanyanya pinter juga ya. Dia udah langsung bisa diagnosis. Sebenarnya macam-macam sih. Kalau seandainya jatuh, patah, yang patah depan apa belakang dulu nih? Oh, aku juga nggak tahu. Coba bedanya apa kalau yang depan sama yang belakang? Sebenarnya sama aja, tapi kalau seandainya biasanya orang jatuh, itu biasanya yang jatuh bagian depan yang terkena dan giginya patah di bagian depan. Kemudian pertanyaannya apa ya? Itu pulpa polip atau peradangan biasa? Berarti bedanya peradangan biasa sama polip mungkin ya yang ditanyain? Mungkin, jadi gini, namanya polip itu adalah sebuah jaringan yang terbentuk dan dia bersifat kronis atau sudah lama. Sehingga ketika pasien jatuh kemudian ada daging di bagian dalamnya, maka bisa kita kategorikan itu sebuah jaringan yang sudah terbentuk dengan lama. Kalau baru, gigi itu patah, kemudian ada pendarahan, dan yang terekspos itu seharusnya dia langsung ke sarafnya atau pulpanya. Jadi kalau seandainya pasien datang dengan keadaan gigi patah, kemudian ada daging yang tumbuh atau kita sebut dengan polip, biasanya itu adalah sebuah polip pulpa dan itu bisa dibersihkan dengan cara melalui perawatan saluran akar seperti biasa. Oke, mungkin kalau peradangan biasa nggak sampai buka kayak gitu kali ya? Iya. Kalau peradangan biasa itu harusnya tidak sampai pendarahan, tidak sampai adanya jaringan yang terbentuk, sehingga kalau peradangan biasa tidak sampai terlihat kemerahan pada bagian dalam giginya. Oke, cukup ya kayaknya ya. Mungkin itu saja ya. Itu doang pertanyaannya. Oke, Sobat Joy. Sekian sesi tanya jawab dengan Dr. Aji. Nanti kalau misalkan Sobat Joy masih ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa like dan subscribe.